Berapa lama Pak bimbingan teknis ini? Ini 2 hari, hari ini sampai besok. Lama juga ya, cukup lama. Ya, karena kita kan mendatangkan narasumber juga yang expert di bidangnya. Bahkan hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, Inspektorat Utama dari KPWRI untuk memberikan materinya, arahannya kepada peserta ini. Dan ada juga narasumber dari provinsi gitu. Kalau bimbingan teknis itu bersifat wajib untuk para PPK, PKS dan peserta riata. Ya, sifatnya wajib. Itu tadi ada regulasi yang dibangun, regulasi itu, aturan-aturan itu biasanya sebelum diterapkan untuk para usernya atau pelakunya, ya kita berikan secara teknis pemahamannya. Jangan sampai nanti ada pemahaman yang miss, regulasinya seperti itu, di lapangan seperti ini. Maka kita harus turunkan, oh ini nih bimbingan teknis seperti ini nih, caranya seperti ini, apa saja keuangan di internal kita yang harus dilakukan, berapa sumber biaya maksimalnya, minimalnya, dan seperti itu. Jadi bimbingan teknis setiap tahapan ya bisa disebutkan wajib sebenarnya, karena memang itu untuk menerjemahkan regulasi sebelum bertindak. Oke, mungkin Pak bisa dijelaskan nih kepada teman-teman yang menonton secara singkat kegiatan ini tuh struktur acaranya seperti apa dan mungkin seberapa penting kegiatan ini bagi para peserta yang hadir. Ya, kalau acaranya tentu saja karena bimbingan teknis, ini kan diberikan pemahaman-pemahaman, regulasinya jelas sudah ada, lalu kita terjemahkan regulasi itu, kita undang narasumber yang expert dalam bidang itu, gitu kan, untuk pemahaman itu, untuk bagaimana mentransformasikan regulasi yang ada, menerjemahkan regulasi yang ada dan disampaikan kepada peserta, agar harapannya peserta yang terutama di sini yang diundang adalah badan ad hoc, baik PPK maupun PPS, mereka paham pulang dari sini nih. Setelah paham, mereka kan nanti pulang ke kecamatannya masing-masing, pulang ke desa masing-masing. Ketika mereka menjalankan tahapan atau ada anggaran rutin yang dikelola oleh mereka, mereka sudah tidak kaku lagi untuk bagaimana menggunakannya, melaporkannya kepada kami, kan seperti itu. Jadi itu sebenarnya gambaran secara teknisnya untuk kegiatan hari ini. Oke, mungkin BIMTEK ini di setiap provinsi ada Pak? Maksudnya di Jawa Barat itu serentak atau misalkan Kabupaten Purwakarta ya beda-beda gitu harinya dan tanggalnya? Nah, biasanya kalau nggak BIMTEK di tingkat nasional, ada juga di BIMTEK langsung di tingkat provinsi. Nah, nanti diturunkan juga BIMTEK di tingkat kabupaten. Kalau pelaksananya bisa random kalau yang ini. Kalau untuk follow up BIMTEK itu bisa random. Berbeda dengan tahapan yang seperti halnya tahapan coklit, mulainya kapan? Diserentak tuh se-Indonesia. Atau tahapan pendaftaran calon pasangan, sekarang kan pilkada ya. Tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota, gubernur dan wali gubernur, itu serentak se-Indonesia tuh, hari yang sama itu. Nah, kayak gitu. Kalau tahapan itu sudah diatur gitu. Tapi kalau ini kan BIMTEK ya, jadi tidak serentak lah. Mungkin aja ada di kabupaten lain yang melakukan hari ini, ada yang kemarin, mungkin ada yang besok. Oke Pak, mungkin tadi sudah disenggol juga ya bahwa kegiatan ini penting. Cuman di sini bisa dijelasin lagi seberapa penting sih ikut BIMTEK ini terhadap? Ya itu tadi pentingnya ini biar mereka ini kan teman-teman badan ad hoc ini selain ditugaskan untuk melaksanakan tahapan, di satu sisi ada tugas kesekretariatan yang membantu teman-teman badan ad hoc itu selain memberikan dukungan secara teknis pada kegiatan tahapan kepada badan ad hoc, tapi dia memberikan dukungan administrasi kepada badan ad hoc. Salah satunya dukungan administrasi itu adalah bagaimana mengelola keuangan maupun melaporkan. Mengelola keuangan itu menggunakan
melaporkan, mencatat dan melaporkannya, sekiranya seperti itu. Jadi sangat penting ini, sangat penting. Dan bahwa hari ini secara tahapan memang setiap tahap pasti kita ada anggarannya yang harus dipertanggungjawabkan oleh kami di kabupaten, oleh teman-teman badan ad hoc dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ini sangat penting. Jadi setiap pelaksanaan yang menggunakan anggaran ya wajib, apalagi ini anggaran yang memang diberikan oleh pemerintah daerah kalau untuk pilkada ya kepada kita. Ini tentu saja ini menjadi amanah yang sudah dipercayakan kepada kita dari warga Purwakarta melalui pemerintah daerah untuk bagaimana kita menggunakan anggaran pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke Pak, mungkin ini tuh sangat penting ya teman-teman, apalagi anggaran itu tidak sedikit ya Pak, tadi saya dengar. Ya, anggarannya lumayan tidak sedikit. Jadi anggaran ini harus benar-benar dipertanggungjawabin dengan regulasi yang sudah ditentukan. Iya. Ya betul, jadi setiap penggunaan anggaran, karena ini anggaran pemerintah daerah yang kita gunakan, tentu pertanggungjawabannya harus harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak, bisa disebutin nih tadi narasumber pembicaranya. Soalnya tadi aku lihat juga ada dari Ketua Umum KPU Provinsi Jawa Barat ya Pak datang. Tadi hadir, kalau di kita bukan Ketua Umum, nggak ada Ketua Umum. Oh iya, Ketua KPU. Jadi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni tadi hadir, karena memang secara divisi, kalau Ibu Ketua ini di keuangan juga. Sama saya juga, walaupun Ketua KPU di kabupaten, secara divisi saya penanggung jawab divisi keuangan. Jadi tadi hadir, kalau Bu Umi ini, Ibu Ketua ini hadir untuk membuka acara, memberikan sambutan, memberikan arahan, lalu membuka acara. Nah, lalu yang datang hari ini ada 3 sebenarnya dari dari KPU RI. Pak Inspektorat Utama KPU RI, lalu ada dari provinsi, dari keuangan di provinsi, lalu ada juga dari instalasi lain yang terkait dengan keuangan, instansi lain yang terkait dengan keuangan, berhubungan atau sinergis dengan itu. Oke, mungkin harapannya nih Pak terkait sesudah BIMTEK ini para anggota yang ikut serta dalam kegiatan ini, harapannya apa? Ya, harapannya teman-teman badan ad hoc hadir dalam BIMTEK ini, karena hakikatnya BIMTEK itu memberikan pemahaman. Mereka pulang dari sini sudah paham bagaimana mereka mengelola keuangan yang sudah kita percayakan baik kepada teman-teman PPK maupun PPS. Jadi kami KPU Kabupaten menurunkan anggaran kepada mereka, tapi mereka juga harus bisa melakukan pengelolaan dengan baik sebaik-baiknya, dengan jujur sejujur-jujurnya, dengan setransparannya, kira-kira seperti itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena pengelolaan keuangan ini ya tentu saja ada tuntutannya. Ini harus cepat, harus tepat, lalu harus cermat, dan harus akurat. Jadi ini prinsip bagaimana kita mengelola keuangan. Cepat tuh bagaimana ya? Cepat itu kalau misalkan memang dibutuhkan segera anggaran ya harus cepat. Jangan sampai ada pelaksanaan tahapan tersendat tahapannya gara-gara pengelolaan keuangannya tidak cepat, tidak tidak tersupport oleh keuangan. Ini kan jangan sampai juga gitu kan. Jadi itu ada cepat, tepat. Tepatnya apa ya? Tepatnya ya tentu saja penggunaan anggaran ini harus setepat-tepatnya sesuai dengan apa yang harus memang dikeluarkan, seperti itu. Cermat tentu saja harus diprioritaskan, lalu akurasinya. Ini harapan kita seperti itu. Jadi teman-teman nanti pulang dari sini betul-betul memahami itu, memahami terkait dengan bagaimana mereka mengelola keuangan di tingkatannya masing-masing, baik di kecamatan, di PPK maupun di PPS di desa atau kelurahan. Oke, mungkin Pak terima kasih atas informasinya. Di sini mungkin para penonton juga bisa tahu bahwa bimbingan teknis itu ada tahapan-tahapannya juga ya teman-teman. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa kembali.